kami punya ternak, tapi tidak punya lahan untuk nanam tanaman. Maka sesungguhnya ini nggak perlu kita bahas. Sumber pakan kering ya. Sumber pakan kering apa? Kulit kedelai. Kulit kedelai, bisa tunjukin. Ayo, ayo. Hitam ya. Kayak kopi ya. Oh iya kayak kopi ya. Baunya kayak kopi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, berbicara tentang peternakan, maka sesungguhnya kita ini sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah artinya pengganti, penerus. Dalam arti yang lain, khalifah ini tugasnya untuk memakmurkan bumi ini. Ya, kalau kita jadi peternak, maka kita mendapat amanah tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan ternak-ternak kita. Ya, paling pokok adalah untuk memakmurkan ternak itu adalah dengan memikirkan bagaimana mereka makan, sumber pakannya itu apa, gitu ya. Karena ternak ini tidak pernah puasa. Ternak ini terus tiap hari makan, dan kalau polanya kandang begini, kandang yang tertutup, maka tidak ada pilihan lain bagi ternak kita selain makanan yang berasal dari yang kita berikan kepada mereka. Namun demikian, Masya Allah ya, ternak itu butuh banyak sekali sumber makan, bervariasi, layaknya seperti manusia. Maka ternak itu butuh juga variasi makan yang sumbernya dari macam-macam. Tidak hanya dari hijauan, tidak hanya berupa rumput gitu ya, tidak. Tapi macam-macam sebenarnya yang dibutuhkan. Ada buah, ada tanaman obat-obatan, ada yang dari mineral gitu ya, ada bentuknya vitamin dan seterusnya. Sama seperti manusia. Namun demikian, di alam ini sumbernya banyak sebenarnya, tapi terkadang di daerah kita itu sumbernya bergantung pada kondisi alam, kondisi cuaca pada saat itu. Seperti kita tahu, di Indonesia menganut dua musim, kemarau dan hujan. Kalau pas musim penghujan banyak ya, tanaman banyak, rumput banyak, dari pohon banyak, buah banyak dan seterusnya. Tapi kalau pas kering, ya kita tahu lah, kalau pas kering rumput pasti akan berkurang jumlahnya, tanaman-tanaman tidak banyak daunnya, sehingga perlu antisipasi terhadap kondisi cuaca yang seperti ini. Nah, sebagai peternak kita harus pandai-pandai mengatur ritme pakan kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, nggak mungkin ternak kita ini kemudian puasa, nggak mungkin. Kamu puasa dulu ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin puasa dulu, nggak mungkin. Maka dari itu, maka kita harus mengetahui berbagai macam alternatif atas keadaannya seperti itu, terutama bagaimana ketika pakan hijauan itu tidak tersedia di antara kita, di sekitar kita. Pada dari itu, hari ini kita akan bahas tentang itu, tentang alternatif pakan untuk ternak kita. Ayo kita lanjutkan. Jadi pakan itu sangat penting ya bagi ternak kita. Kalau nggak ada pakan hijauan gimana tuh kira-kira? Ya, kalau pas cuaca kering, hijauan sedikit, gimana nih solusi atas ternak kita untuk dia bisa makan? Maka salah satu alternatif yang bisa kita pilih adalah menggunakan pakan yang bentuknya adalah kering. Kalau dalam peternakan di Australia, New Zealand, atau negara-negara yang punya 4 musim,
maka mereka menggunakan teknologi pakan kering. Jadi ketika musim tanam, mereka menanam hijauan, kemudian dipanen, kemudian dikeringkan, kemudian ditaruh, disimpan. Jadi ketika musim salju, mereka kemudian menggunakan pakan kering itu dan diaplikasikan kepada hewan ternak mereka. Dan kita di Indonesia, Masya Allah, sesungguhnya teknologi ini kalau kita pandai untuk mengatur ritme tanaman kita, tanaman hijau kita sebagai sumber pakan untuk hewan ternak kita, maka sesungguhnya ini nggak perlu kita bahas ya. Tapi hari-hari ini banyak dari kawan-kawan peternak kami gitu, misalnya Ayo Kurban Indonesia itu, kami punya ternak tapi tidak punya lahan untuk nanam tanaman gitu. Maka kalau kita tidak punya lahan yang bisa kita kemudian kreasikan untuk sebagai sumber pakan ternak kita, maka kita bisa memilih untuk menggunakan pakan kering ya. Jadi pakan-pakan ini sesungguhnya adalah pakan yang biasanya kita kasihkan kepada hewan ternak kita, kemudian kita keringkan, entah dijemur, entah di oven, atau bagaimana ya mekanisme untuk pengeringannya. Nah, jelas kering hingga minimal 15%. Agar apa? Agar jamur tidak ada di situ gitu ya. Kemudian sehingga dia bisa disimpan lama gitu, berbulan-bulan gitu. Ketika datang musim di mana hijauan sedikit, maka kita bisa menggunakan pakan kering ini. Jadi apa saja yang bisa kita keringkan? Seperti saya sampaikan tadi, yang bisa dijadikan sumber pakan kering adalah pakan-pakan yang biasa kita gunakan, kemudian kita keringkan. Bisa jadi itu bentuknya dari tepung jagung, bentuknya dari kangkung yang dikeringkan, bentuknya dari odot yang dikeringkan, dari gandum yang dikeringkan, bahkan dari teman-teman sudah hari-hari ini sedang mencoba untuk mengeringkan jerami padi. Jadi bahan-bahan itu bentuknya kering dan kemudian kita cacah agar kemudian satu untuk dikasihkan ke ternak kita nggak milih-pilih. Kemudian yang kedua, kalau kita nyimpan, maka dimensi yang hasil cacahan pakan kering tadi itu bisa kita maksimalkan sehingga kemudian nyimpannya juga gampang. Kemudian yang ketiga, agar kalau dicacahkan bisa masuk ke dalam sak, bisa masuk ke dalam tempat yang sesuai dengan yang kita punya. Jadi pakan-pakan kering itu kemudian menjadi sumber makan kita, sumber pakan ternak kita ketika hijauan itu sedikit. Nah, tapi ada kendala nih. Sumber pakan kering itu ternyata kandungan di dalamnya nutrisinya kurang. Ya. Kadang-kadang kayak tadi saya sampaikan tentang tepung jagung. Kalau tepung jagung sama jagung yang masih bagus. Tapi begitu itu adalah tepung murni, maka di dalamnya sangat sedikit nutrisi dan yang paling banyak adalah serat. Sama kayak odot yang dikeringkan. Itu juga kandungan nutrisinya sedikit. Ya, protein sekitar 5% sampai 8%. Padahal kambing kita butuh 13%, kalau domba butuh sekitar 10%. Jadi kurang nilai nutrisinya. Sehingga pakan kering ini biasanya harus ditambah dengan sumber-sumber nutrisi yang lain yang bisa jadi itu merupakan kombinasi dari rumput yang sudah ada atau tumbuhan tinggi yang sudah ada atau buah-buahan yang sudah ada untuk menjadi pelengkap nutrisi dari pakan kering ini yang dia bersifat sebagai serat. Jadi dua hal ini harus dikombinasikan, ditambah dengan mineral, ditambah dengan mungkin nutrisi-nutrisi yang lain dari bahan-bahan yang lain. Apa saja itu biasanya yang ditambahkan? Sumber yang ditambahkan biasanya adalah tentang protein. Ya, protein itu bisa dari, kalau biasa kita pakai itu bisa jadi yang hijauan itu bisa dari tanaman indigofera atau dari yang bersumber dari jagung atau bisa dari sumber yang biji-bijian, itu mengandung
protein banyak sekali, gitu ya. Serah nanti apa saja yang ada di sekitar kita itu yang kita pakai sebagai sumber protein. Kemudian ditambah dengan mineral. Mineral bisa jadi mineral itu adalah bentuknya dari sintetis atau ya kalau teman-teman pakai garam gitu ya, itu sumber mineral. Yang lain misalnya vitamin, ya sedikit saja vitamin, bisa jadi dari buah-buahan, bisa jadi dari sintetis juga yang kita suntikkan. Misalnya kalau kita ingin cepat ya pakai suntikan B kompleks gitu ya, biar vitaminnya langsung masuk ke dalam tubuh, jadi begitu. Intinya bahwa pakan kering ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dia dijadikan makanan tunggal untuk hewan ternak kita. Harus dikomplementasi, harus dilengkapi dengan sumber-sumber bahan lain yang mengandung nutrisi-nutrisi penunjang untuk pertumbuhan ternak kita. Nanti kita akan kenalan yuk sama pabrik pakan kita. Nanti di dalam kita punya gudang, ya sekarang sudah berubah jadi pabrik pakan. Kita akan coba kenalan dengan beberapa komoditas atau beberapa sumber bahan pakan kering. Ayo ke sana yuk. Ya. Boleh matiin dulu mesinnya. Jadi ini saya kenalin sama Mas Jan, ini masih single, belum punya istri, ya belum punya istri. Jadi kalau ada yang berminat sama yang gemuk-gemuk begini, monggo nanti hubungan sama Mas Jan aja. Mas Jan ini, Insya Allah ini kita amanai jadi manajer pabrik, masih muda orangnya. Jadi Mas Jan, hari ini kita coba belajar tentang sumber-sumber pakan kering yang ada di tempat kita ini, biar kita bisa sharing sama audiens kita, pemirsa kita di YouTube-nya Ya Kurban nih, gitu ya. Iya. Jadi mohon nanti dijelaskan ini yang ada di sini sekarang ini Pak, gitu ya. Setelah nanti saya akan melengkapi itu untuk apa dan seterusnya begitu. Mari kita mana dulu nih Mas Yan, yang paling banyak apa di sini? Yang paling banyak itu Pak, sumber pakan kering ya. Sumber pakan kering apa? Kulit kedelai. Kulit kedelai, bisa tunjukin, ayo, ya. Ayo. Kulit kedelai, ayo Mas. Kita ke kulit, ya. Nah, ini Masya Allah buahnya, ya itu yang belum giling. Yang sana itu yang udah gilingan yang itu, yang belum gilingan yang itu, yang sudah gilingan ini ya? Bukan Pak, yang di sana Pak. Oh, di sana, nanti ayo kita lihat yuk. Ya. Apalagi yang ada di sini Mas? Kalau yang ada di sini ada CGF. Ada CGF. Nanti bahan kering dulu, bahan-bahannya. Kering dulu. Apalagi? Kering, udah. Kangkung nggak ada, rendeng kangkung? Ada Pak. Ada, ayo coba lihat ya. Di sana Pak. Ayo. Insya Allah. Ini biasanya buahnya penuh ya? Penuh Pak. Ini lagi kosong. Habis kurban ya ini ya? Ya, habis kurban. Sebelah sana kangkungnya Pak. Oh ya baik. Mana Mas yang ini kangkungnya? Kangkung kering. Oke, kangkung kering ini. Kering. Lihatin ke pemirsa dong. Ini kangkung kering sudah gilingan ya? Iya, sudah gilingan. Masya Allah. Oke, apa lagi? Terus ini kulit kacang giling. Kulit kacang giling. Kayak apa? Kulit kacang tanah ya? Iya. Ayo lihat. Wih, langsung dibuka ya sama Mas Jen. Buka Mas Jen. Kulit kacang tanah giling. Nah, ini juga ada yang begini ya. Jadi kulitnya kacang, bukan kacangnya ini. Oh, lembut sekali ya, kayak dedak ya. Iya. Oh, baik, dedak juga ada di sini. Dedak ada Pak. Mana dedak? Ayo lihat dedak padi ya ini ya. Iya, ini. Mana? Iya. Oh, ini dedak ini. Ya, coba lihatin ke pemirsa. Ini dedak padi. Langsung kayak gitu ya, langsung bagus gitu ya. Halus banget ini, Masya Allah.
Tadi itu kangkung belum ya, kangkung? Sudah, itu yang sudah gilingan ya. Kangkung yang kulit kedelai. Iya, Pak. Kulit kedelai yang sudah giling. Baik, Bapak. Mas, buka Mas. Ya, ini di sini nyimpen berapa lama Mas biasanya? Lama ya di sini ya? Lama, Pak. Oh, setahun ada ya setahun ya? Ada. Tahu. Bisa ya, kering itu simpan setahun ya? Bisa pokok nggak ditempelkan ke tembok gitu. Oh ya, biar nggak basah gitu ya, ada jamur gitu ya. Jamur. Baik, ini Yang tadi sana yang kasar, yang ini belum tadi yang giling, kasar, ini yang sudah yang giling. kita giling. Masya Allah. Iya. Oke. Baik, ada lagi Mas yang bisa ditunjukin? Itu ada kulit kopi. Oh, kulit kopi. Wah, bukan kopinya ya? Bukan kulitnya. Saya suka minum kopi soalnya. Yang mana? Kulit kopi. Oh, ada. Ini Masya Allah. Ini masih ada kopinya, sisa-sisa kopinya. Baunya enak nggak ini baunya? Enak. Harum kayak kopi ya? Iya. Harum kayak kopi nih. Masya Allah. Ya. Kering banget ya. Kering. Berapa keringnya kira-kira ini? Keringnya harganya 1.300. Bukan harganya. Persentase keringnya berapa? 13%, 15%? 5% aja Pak ini Pak. Oh gitu. Buat 5% aja. Iya. Dengan banyak-banyak. Lanjut. Apalagi yang ada di sini? Ini udah kedelai Pak. Kedelai? Iya, benihnya. Apa itu? Oh, benihnya. Jadi ini mana Ini. barangnya? Oh, coba dibuka mesin. Ini benih kedelai. Benihnya. Oke. Jadi pemirsa, ini adalah gudang pakannya Ayo Kurban ya. Ini apa ini beda ini pasti ini karena besar-besar. Ini kasar. Jadi ini kulit kedelai kasar ya. Ya tadi yang kita tunjukin itu yang lebih halus. Ini yang lebih kasar. Nah, ini kalau ternak-ternak besar, ruminansia besar kayak sapi gitu ya, kerbau. Itu seneng kalau yang kasar-kasar gini daripada yang halus-halus. Dan ini dibutuhin sekali oleh mereka untuk karena mereka kan rumahnya besar ya. Jadi gayemi atau kalau malam mereka itu dari rumen yang penampung pertama dinaikkan lagi ke mulutnya untuk digayemi kuku gitu sampai lumer sampai kecil baru masuk ke lambung utama. Baik. Mana Mas? Ini Benihnya. wih. Benih Kedelai. Benih kedelai. Oh, kok merah-merah gini ya? Iya. Bagus ini warnanya, Mas. Benih kedelai, Masya Allah ya. Merah gini. Ini nanti digiling dulu, Kak, kan ya? Digiling dulu. Digiling dulu jadi bubuk, kayak dedak gitu ya. Nah, baru kemudian diaplikasikan sebagai pakan kering kita ya, sumber pakan kering kita. Baik. Nah, tadi kan sudah bahan-bahannya, Mas. Sudah ada bahan-bahannya. Sekarang minta tolong ditunjukkan ke pelengkapnya kayak CGF, Polar gitu ya. Ayo Mas, ayo sana yuk. Balik lagi sana kita. Tadi ini ada CGF itu apa, Mas? Corn gluten feed. Baik, corn gluten feed. Jadi sumbernya dari jagung ini anunya. Ya, ini saknya ya, tulisannya corn gluten feed CGF. Nah, ini biasanya dari limbah pabrik ya, saya nggak nyebut merek, nah, biar begini. Ya, corn gluten feed gitu ya. Biasanya dapat limbah dari pabrik pengolah jagung. Lanjut Mas, sana Mas. Yuk. Ini diapain Mas ini Mas? Di mix ya ini ya? Pak. Oh iya, di mix, dicampur gitu ya biar homogen. Nah, ini barangnya. Yang CGF tadi. CGF tadi ini Insya Allah bagus ya. Harum juga ya? Harum, Pak. Harum. Terus Polar mana Pak? Mas, Polar Mas. Polar yang ini. Polar yang ini.
Wih, kayak dedak ya? Iya. Lebih bagusan ini. Lebih bagus ini ya. Oh iya. Baik. Insya Allah. Oke, ada lagi Mas bahan yang lain? Yang limbah dari pabrik apa? Ini ya, sekam. Oh, sekam. Iya, Sekam giling. apa ini? Sekam giling. Sekam giling. Iya. Wih, halus banget ya. Halus, Pak. Sekam digiling jadi kayak gini ya. Iya. Sama. Wih. Sekam giling. Oke, Mas, ada lagi? Ada lagi bungkil, Pak. Bungkil. Ya, dari pabrik. Bungkil apa itu? Bungkil sawit. Bungkil sawit, baik. Bungkil sawit. Lanjut. Mana? Oh, situ. Baik. Coba. Enggak berbau yang menyengat enggak ini. Oh, Insya Allah. Itu juga jadi komplement ya, jadi pelengkap dari unsur-unsur pakan kering kita yang kita mau mix nih gitu. Oke. Itu Mas Yan. Sudah cukup kayaknya kita belajarnya tentang bahan-bahan itu. Nanti saya akan masukkan itu di YouTube kita ya. Iya, Pak. Semoga juga laku. Amin. Amin laku Mas. Amin. Ya, makasih ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita udah tadi jelasin tentang pakan kering, tentang bahan-bahannya gitu ya. Tapi ya itu semua kadang berbiaya gitu ya. Berbiaya, ada harga yang harus kita bayarkan agar kita bisa memiliki yang seperti itu. Dan biaya ini juga tergantung gitu. Harganya juga sangat bergantung pada ketersediaan bahan-bahan itu. Seperti kangkung tadi misalnya, itu hanya di beberapa bulan saja di sepanjang tahun. Di bulan yang lain itu nggak ada. Sama seperti CGF. CGF itu adalah produk dari pabrik pengolahan jagung. Kalau pas ada banyak tersedia, tapi kalau pas nggak ada, ya nggak ada. Apalagi kalau itu bentuknya adalah dari yang harus kita punya kontrak dengan pabrik. Artinya apa? Kalau kita beli dalam jumlah yang sedikit, nggak bisa beli di pabrik dalam jumlah sedikit gitu. Harus beli dalam jumlah sekian puluh ton, nah, itu baru kita bisa memiliki produk yang seperti itu. Nah, maka dari itu di tempat kami ini memang kita berikhtiar untuk menyediakan pakan-pakan ternak untuk kita sendiri di Ayu Korban Indonesia, tapi juga kita melayani kebutuhan-kebutuhan bahan pakan maupun pakan jadi itu sendiri yang sudah kita formulasikan, yang pakan itu ekonomis untuk peternak karena harga kita insya Allah lebih murah daripada produk yang lain, dengan tanpa mengabaikan kualitasnya, karena kami pakai sendiri pakan itu untuk kebutuhan ternak kita, dan kita sudah membuktikan ini bertahun-tahun, sehingga nggak mungkin kalau kemudian kita pakai itu untuk ternak kita dan itu tidak menguntungkan dan kita terus berjalan begini ya. Jadi kita menyediakan bahan pakan untuk sumber-sumber pakan ternak kami sendiri, dan juga kita menyediakan pakan jadi yang bisa dikonsumsi oleh hewan ternak-ternak peternakan di luar Ayu Korban Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi kalau butuh penjelasan tambahan itu silakan komen di bawah ya. Nanti insya Allah sama admin kami akan diteruskan kepada kami sehingga kita bisa bersinergi di kemudian hari. Barakallahu fikum. Salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.